Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang hidup terasa lebih cepat. Setiap hari kita disibukkan dengan tugas, pekerjaan, media sosial, berita, dan berbagai persoalan hidup yang kadang membuat hati menjadi lelah. Tidak sedikit orang terlihat bahagia di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang menghadapi kegelisahan dalam dirinya. Karena itu, pada kesempatan kali ini mari kita merenungkan satu hal penting, yaitu tentang menjaga hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat dari segala perbuatan manusia. Ketika hati dipenuhi rasa iri, dengki, dan kebencian, maka ucapan serta tindakan kita juga akan menjadi buruk. Namun ketika hati dipenuhi keikhlasan dan ketenangan, maka hidup akan terasa lebih ringan. Jamaah Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit hati yang seringkali muncul di era sekarang adalah kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Media sosial membuat kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Akibatnya kita merasa kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Bersyukur berarti tetap percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dalam setiap keadaan. Kadang kita bertanya, kenapa hidup saya belum seperti orang lain? Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Tidak semua yang terlihat indah di mata manusia benar-benar membawa kebahagiaan. Karena itu, jangan lelah memperbaiki diri. Jangan terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa mensyukuri kehidupan sendiri. Jamaah Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain menjaga hati, kita juga perlu menjaga lisan. Di era digital saat ini, ucapan tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga dari jari jemari kita melalui komentar dan tulisan di media sosial. Banyak orang dengan mudah menghina, mencaci, bahkan menyebarkan kebencian tanpa memikirkan dampaknya. Padahal dalam Islam, setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Quran Surat Qaf ayat 18. Maka sebelum berbicara atau menulis sesuatu, tanyakan kepada diri kita terlebih dahulu, apakah ini membawa kebaikan atau justru menyakiti orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang satu kalimat yang baik bisa menenangkan hati seseorang, tetapi satu kalimat buruk juga bisa melukai seseorang dalam waktu yang sama. Jamaah Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sementara. Jabatan, popularitas, dan harta semuanya tidak akan kita bawa mati. Yang akan menemani kita hanyalah amal ibadah dan kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena itu, mari kita mulai memperbaiki diri sedikit demi sedikit, tidak harus langsung sempurna, tetapi terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah mendapatkan ketenangan. Sebagaimana firman Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga hati, menjaga lisan, serta istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin, ya robbal alamin. Mungkin itu saja ceramah singkat saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memohon keampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur malah kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya selalu tercucur hingga ke liang kubur. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin Kompas TV yang dirahmati Allah, kita adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita memiliki sifat yang paling bagus. Kenapa? Karena sifat yang kita miliki adalah kita memiliki akal yang sehat. Karena dengan akal itulah kita bisa berpikir dan kita bisa melangkah untuk kedepannya. Maka dari itu teman-teman sekalian, ingatlah bahwa hidup ini tidaklah tertuju kepada harta semata, tidak tertuju kepada titik di mana engkau diangkat menjadi orang yang besar, tetapi bagaimana hidup ini menjadi bermanfaat kepada engkau dan halayak-halayak lainnya. Maka dari itu teman-teman, jadilah kita sebagai umat yang bermanfaat, bukan hanya umat yang hanya duduk saja, bukan hanya umat yang bisa mendengarkan saja, tetapi bagaimana kita menjadi umat yang menjadi contoh teladan untuk kedepannya. Hadirin Kompas TV yang dirahmati Allah, ingatlah, setiap apapun yang kita lakukan, kita niatkanlah karena Allah. Karena innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kenapa? Karena dari niat itulah yang kita pakai untuk kedepannya. Sehingga dalam hadis dijelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bagaimana tubuhmu, tidak melihat bagaimana harta-hartamu, melainkan yang dilihat adalah hati dan amalmu. Maka dari itu, ketika kita beramal, niatkanlah karena Allah. Ketika kita ingin berbuat amal soleh, maka ingatlah bahwa itu adalah amalan-amalan yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.